Biasa kalau begini kan, baru mulai begini. Pak siapa namanya? Udah. Jadi tahun ini dan tahun ke depan itu dengan adanya berbagai macam bencana dan fenomena, baik bencana alam maupun kekacauan politik, kegaduhan dan lain sebagainya, itu menunjukkan sebagai kode alam bahwa sang pilihan ini sebenarnya sudah semakin dekat untuk dimunculkan atau dihadirkan oleh alam semesta. Di tahun 2024. Iya, kemungkinan puncaknya di tahun 2024. Karena di tahun itu boleh dikatakan tahun yang ditunggu-tunggu. Tahun yang ditunggu. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia sendiri, bahkan sampai di belahan dunia lain mereka menunggu terutama hasil pemilihan atau hasil pilpres di tahun 2024 itu, siapa yang akan menjadi pemimpin di Nusantara ini atau negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini yang ditunggu-tunggu, yang paling ditunggu. Dan ini pemilu kali ini betul-betul pemilu yang akan melahirkan pemimpin yang arif dan bijaksana, yang mengayomi, yang melindungi. Jadi alam semesta untuk pemilu, untuk melahirkan pemimpin di negeri Nusantara ini atau negara kesatuan Republik Indonesia ini, betul-betul akan melahirkan pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang selama ini ditunggu, diharapkan oleh bangsa Indonesia. Jadi pemilu kali ini benar-benar berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sebab kenapa? Semesta sedang memproses seorang manusia yang berhati suci, yang berbudi luhur, yang dimana manusia atau sosok ini diberi nama sebagai Imam Mahdi atau Satya Piningit itu, atau dengan versi lain. Tapi intinya pemimpin ini adalah pemimpin yang betul-betul akan membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi Nusantara, bahkan dunia. Kalau apa yang saya pahami, banyak cerita-cerita tentang pemimpin akhir zaman ini, seperti dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, bahwa
pemimpin akhir zaman itu yang disebut Imam Mahdi kalau versi Arab ya. Kalau versi Arab atau versi umat Islam itu, pemimpin akhir zaman itu disebut dengan nama Imam Mahdi. Tapi kalau di Nusantara atau di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu diberi nama sebagai Satwa Piningit. Ada juga yang mengatakan bahwa Imam Mahdi dengan Satwa Piningit itu berbeda, yaitu wajar. Wajar sajalah. Pendapat itu pasti berbeda-beda. Namun kalau menurut pendapat saya, Imam Mahdi atau Satwa Piningit itu adalah sosok yang memiliki komitmen atau yang diutus oleh semesta, tentu saja atas izin Allah, Tuhan semesta alam, untuk mengingatkan atau mengembalikan manusia kepada jati dirinya. Maksudnya apa? Selama ini, setelah para nabi dan rasul yang diutus itu meninggalkan umatnya, umat manusia sudah tidak lagi mengamalkan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui para rasulnya. Maka di akhir zaman ini, semesta mengutus kembali atau melahirkan kembali, memunculkan kembali sosok pemimpin yang adil dan bijaksana ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia itu bisa mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, dan dia bisa tahu bahwa tujuan dia hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan perintah dan melakukan hal-hal yang baik di muka bumi ini. Kalau menurut saya, manusia itu dilahirkan di dunia ini adalah untuk beribadah. Ibadah itu bukan hanya semata-mata menjalankan perintah agama. Bukan hanya itu. Ibadah itu banyak. Apapun yang berkaitan dengan kebutuhan atau aktivitas sehari-hari yang tujuannya adalah yang terbaik atau yang positif, itu adalah ibadah. Semua itu adalah ibadah. Karena yang dikatakan ibadah itu adalah hal-hal yang baik yang diperbuat oleh manusia. Jadi kembali lagi pada masalah akhir zaman, saya pribadi melihat kondisi seperti ini dengan adanya berbagai macam gejolak sosial, kejadian-kejadian yang terjadi tiba-tiba seperti tsunami atau
gempa bumi, bahkan peperangan yang terjadi saat ini di Rusia dengan Ukraina yang melibatkan berbagai negara-negara besar, negara-negara yang kuat. Ini suatu kejadian yang kalau menurut saya menjadi suatu peringatan bahwa semesta saat ini sedang melakukan seleksi alam besar-besaran. Kalau menurut saya secara pribadi seperti itu. Jadi di tahun 2024 ini, saya memandang pemimpin yang lahir di Nusantara ini, di negara Republik NKRI ini, akan lahir satu pemimpin yang selama ini ditunggu, yang sudah lama dinanti-nanti. Pemilu kali ini betul-betul pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita lihat saja berbagai macam berita-berita hoax yang tidak jelas